kok pulangnya ke sini? Hai, kok kamu nggak mau divideoin? Nih, Brimob Sat Polda Jabar Brimobnya. Terus ini lagi pengawalnya Bupati Purwakarta, ya Allah. Anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Purwakarta ini digerebek sang istri saat bersama seorang wanita diduga selingkuhannya di sebuah rumah di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, Bupati Purwakarta Saiful Bakri bin Zain meminta penjelasan Brigadir J lantaran kasusnya viral di media sosial. Oh, jadi itu apa yang datang ke situ istri? Oh, istri. Ya sudah, Om Jin tidak akan ikut campur pada persoalan pribadi keluarga Pak Yusuf, ya kan? Dan juga karena itu kan persoalannya privasi ya, privasi Pak Yusuf. Jadi, cuman Om Jin berharap bahwa di antara kalian tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Dan Om Jin juga tidak punya kewenangan untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan ini, karena ada yang lebih berwenang, kesatuan Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf bertugas, yaitu di Brimob. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rohmawan, menyebutkan pelaku yang merupakan anggota Brimob Jawa Barat saat ini sudah diamankan Propam Sat Brimob Polda Jawa Barat. Proses pemeriksaan internal masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah. Pemirsa, viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidaklah benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan Totot Wuk-Wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Unit Reserse Kriminal Polsek Jatiuwung menangkap pelaku curanmor di Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Meski sempat mengelak, pelaku yang kalah jumlah akhirnya menyerah. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan kunci letter T yang disimpan di bawah jok motor, 3 anak kunci serta sepeda motor hasil curian. 2 pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Jatiuwung beserta semua barang buktinya. Namun hari ini berkat kerja keras Pak Kanit kami, AKP Dery, Pak Nenggolan serta tim opsional Polsek Jatiuwung, alhamdulillah bisa mengamankan 2 pelaku curanmor yang ada di wilayah Jatiuwung. Sebelumnya, keberadaan pelaku terungkap setelah warga berteriak ke tim patroli yang sedang memantau situasi Kamtibmas di wilayah tersebut. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran, pelaku akhirnya ditangkap di sebuah kontrakan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Terlilit utang pinjol, pemuda di Semarang nekat merampok sebuah minimarket dengan melukai penjaga kasir. Pelaku menggasak uang sebesar Rp1.050.000. Namun aksinya gagal dan nyaris dihabisi massa. Terjadi
maling di Indomaret Jalan Kuda Payung. Pelaku yang nekat merampok sebuah minimarket di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah diketahui sebagai pedagang kaki lima yang nekat merampok dengan melukai seorang penjaga kasir. Aksi pelaku diakui karena terlilit hutang pinjol dan terus dikejar-kejar untuk melunasinya. Rekan korban, karyawan minimarket, langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Banyumanik. Tim Reskrim Polsek Banyumanik bergerak cepat menerima laporan warga dan langsung mengamankan pelaku sebelum jadi bulan-bulanan masa. Tadi langsung masuk, langsung ke dalam. Oh, ke dalam? Ya, ke dalam. Terus itu ambil buka laci kasir, bawa uangnya pergi. Itu sepi, Mas? Dia nunggu pas sepi. Pelaku kini sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Banyumanik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Bulan madu berujung maut, sang istri ditemukan tewas di penginapan. Suaminya kritis. Pasangan pengantin baru diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Korban Cindy Destananda ditemukan tak bernyawa setelah suaminya Gilang Kurniawan dalam kondisi kritis pada 8 Oktober 2025, 3 hari setelah keduanya menggelar resepsi pernikahan. Dan berikut kronologi lengkapnya. Pasangan Cindy Destananda dan Gilang Kurniawan menikah pada Minggu 5 Oktober 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai resepsi, Pasutri berusia 28 tahun ini pergi berbulan madu. Mereka tiba di penginapan bernuansa glamping di kawasan wisata Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. 5 jam kemudian pada pukul 18:30 Cindy sempat memesan makanan ke resepsionis, sejumlah makanan dan air mineral. Keesokan harinya pada Rabu 8 Oktober pukul 7:15 seorang karyawan glamping datang mengantarkan sarapan. Saat pintu diketuk, terdengar suara pria dari dalam kamar yang menyebut sedang mandi. Karyawan pun meninggalkan makanan di depan kamar. Namun pada pukul 7:30 karyawan kembali untuk memastikan pesanan diterima. Usai mengetuk berulang kali tanpa jawaban, pihak penginapan memutuskan mendobrak pintu. Begitu pintu dibuka, Cindy ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang pintu kamar mandi, sementara Gilang terkapar lemah di lantai dalam kondisi kritis. Cindy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8:35, sementara Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka untuk dirawat intensif.